bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami tahu itu semua cuma karena kasih-Mu. Ku berjalan dalam lembah yang kelam, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah terhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu dari-Mu. Karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Ku berjalan dalam lembah yang kelam, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Oh, segala yang ada padaku, semuanya itu dari-Mu. Segala yang ada padaku, semuanya itu dari-Mu. Karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancangan-Mu, oh karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu pasti yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku
perlu di hidupku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Shalom teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman mendengarkan ibadah online pada malam hari ini. Dan saya berharap teman-teman semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan teman-teman tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan saya bersyukur juga ya bahwa kondisi Indonesia juga semakin kondusif ya. Kita berharap dan kita berdoa supaya situasi ini tetap terjaga dan boleh semakin hari semakin baik, supaya kita juga boleh beraktivitas dengan normal lagi. Nah, sebelum saya mulai sharing hari ini, izinkan saya berdoa dulu ya untuk teman-teman semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, pagi hari ini atau sore hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong berkati waktu-waktu ini. Kiranya biar apapun firman Tuhan yang boleh sampai kepada telinga kami, dalam kehidupan kami, boleh menjadi sebuah benih dalam kehidupan kami yang boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga buah kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Biarlah firman-Mu ini boleh memerdekakan kami, biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami mau sambut firman Tuhan dengan penuh antusias dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Amin. Bulan ini kita berbicara tentang hikmat Tuhan. Ya, jadi kita banyak sekali berbicara, teman-teman pasti udah banyak mendengar cerita tentang hikmat. Ya. Nah, menurut saya juga banyak orang yang berharap bahwa hidupnya bisa terselamatkan hanya dengan memiliki hikmat. Dan akhirnya dia meminta hikmat daripada Tuhan dengan tujuan dan alasan yang bermacam-macam. Apa aja tujuannya? Mereka ingin kaya, mereka ingin berhasil, mereka ingin keluar dari masalah mereka mau bangkit dari keterpurukan mereka. Apakah itu salah? Saya tidak bisa mengatakan itu salah juga, dan saya tidak bisa mengatakan itu benar juga. Tapi kita perlu banget mengerti dari mana asal-usul hikmat Tuhan. Kita perlu melihat apa sih sebenarnya kacamata Tuhan terhadap hikmat. Karena kalau ngomongin hikmat, rata-rata kita mengeneralisasi hikmat itu adalah pengetahuan, hikmat itu adalah kecerdasan, hikmat itu adalah keterampilan. Sebenarnya hikmat itu lebih daripada itu. Kita mau sama-sama lihat ya. Nah, kita mau sama-sama buka dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ya, ayatnya yang kelima sampai 12 ya. Ini menceritakan tentang kisah Salomo meminta hikmat kepada Tuhan ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah berfirman seperti ini. Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan open request ya. Kamu minta apa Salomo? Mintalah sama aku ya. Lalu Salomo berkata, Engkau menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan terkira banyaknya. Maka berikanlah, nah ini dia, request dari Salomo di ayat ke-9. Dia bilang begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ya, jadi Salomo tidak melak-melak bahwa dia bilang, saya minta hikmat. Enggak, dia minta apa tadi? Hati yang paham, menimbang. Jadi hikmat
bukan tentang pengetahuan, tetapi hati yang mampu menimbang. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun juga seperti engkau. Teman-teman perhatikan di sini, menarik bahwa selama ini kita mengkonvert hikmat tentang pengetahuan, tentang segala sesuatu keterampilan yang kita bisa pakai untuk kita mengasah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Ternyata hikmat yang Tuhan berikan adalah hikmat tentang menilai yang baik dan yang benar. Ngomongin menilai hal yang baik dan yang benar, menceritakan tentang sebuah ukuran, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin sebuah penilaian, nggak lepas hukumnya dari sebuah ukuran. Nah, saat Tuhan memberikan kita hikmat, yang Tuhan berikan adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Nah, tentunya saat kita ngomong soal mana yang baik dan mana yang nggak baik, tentunya punya ukuran. Mana yang benar, mana yang salah, punya ukuran. Nah, saat Tuhan bilang bahwa ini adalah hikmat dari Tuhan yang dititipkan kepada kita, yang dititipkan kepada Salomo, itu memampukan kita sebenarnya, teman-teman, memiliki sikap hati yang terarah kepada Tuhan, memiliki sikap hati yang mengerti apa yang Tuhan mau, memiliki sikap hati yang mampu merasakan apa yang Tuhan rasakan dalam setiap momen kehidupan kita. Nah, apakah hikmat ini memiliki efek secara langsung buat keberhasilan kita? Menurutku tentunya tidak. Karena apa? Karena hikmat ini adalah tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memproses sebuah pesan. Hikmat ini bukan serta-merta sebuah keterampilan. Hikmat ini bukan serta-merta sebuah skill atau knowledge yang kita bisa langsung pakai dalam kehidupan kita. Hikmat ini adalah tentang sebuah pertimbangan dan penilaian, bagaimana cara Tuhan menilai dan menimbang. Nah, tentunya kalau diumpamakan seperti ini, apakah dengan hikmat dari Tuhan kita langsung bisa menjadi orang pintar, bisa menjadi orang berhasil, bisa langsung menjadi orang cerdas? Buat saya tidak. Karena apa? Karena hikmat mempengaruhi cara kita mengambil sebuah keputusan. Tetapi permasalahannya adalah banyak faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam kita mengambil sebuah keputusan. Experience kita, pengetahuan kita, isi kepala kita. Nah, saya ngambil sebuah perumpamaan seperti ini. Seorang chef yang baik, ya, dia punya kemampuan memasak yang tinggi. Bisakah dia mengolah sebuah makanan? Pasti enak. Jawabannya, kalau bahannya baik, tentu dia bisa. Tapi saya mau tanya, apakah seorang chef kenamaan, katakanlah Gordon Ramsay, menggunakan bahan-bahan yang tidak baik, tidak segar, dan hampir busuk? Pertanyaannya, apakah Gordon Ramsay mampu membuat makanan seenak dia menggunakan material yang fresh? Jawabannya tentu tidak. Kenapa saya mengambil perumpamaan seperti itu? Hikmat adalah tentang cara kita menilai. Hikmat adalah tentang cara kita berpikir dan cara kita memandang. Tetapi apa yang dipandang, tetapi apa yang dipikirkan, semua tergantung dari apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita. Saat kita ngomong soal hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, pertanyaannya, apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita? Hikmat dari Tuhan menentukan cara kita memandang. Hikmat dari Tuhan menentukan bagaimana kita bersikap. Cara kita bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan. Permasalahannya adalah kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita nggak akan pernah mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak anak muda terjebak
bilang begini, saya bingung saya mau jadi apa. Saya bingung, saya nggak tahu kemana, saya mau jadi apa. Udah akhirnya dia YOLO, ya teman-teman. Nah teman-teman, dalam hal ini hikmat berperan teman-teman. Kalau misalnya kita bisa mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, pastinya kita akan maksimal dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, kita akan maksimal. Maksimal bukan berarti dalam hasil, maksimal dalam effort. Saat kita maksimal dalam effort, kita akan menemukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kita maksimal nggak dalam kehidupan kita? Hikmat dari Tuhan memampukan kita untuk tahu apa yang kita harus lakukan untuk kita maksimal dalam apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan tentunya mau kita maksimal dan kita berbuah. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita memutuskan untuk hal tersebut? Tuhan mau kita mengisi kepala kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hikmat itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Permasalahannya kita mau minta hikmat Tuhan, kita mau berhasil lewat hikmat Tuhan, tapi kita mau nggak meluangkan waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan? Mau nggak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari? Mau nggak sih kita tahu isi hatinya Tuhan setiap hari? Karena kita nggak mungkin tak tahu apa yang Tuhan mau, kita nggak mungkin bisa menilai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kita ambil kalau kita tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memang ini klasik, terdengar klasik, so standar teman-teman. Tapi pertanyaannya gini, hal standar ini sudah kita lakukan apa belum? Karena tadi Tuhan bilang, waktu Salomo minta kemampuan untuk membedakan, Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Dari mana hikmat dan pengertian itu timbul teman-teman? Kita baca sama-sama dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, hikmat muncul. Hikmat bisa lahir dalam kehidupan kita kalau kita takut akan Tuhan. Teman-teman udah pasti hafal ayat ini karena ayat ini tuh biasa muncul di agenda-agenda sekolahan di zaman saya. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada lagi Amsal 15 ayat ke-33, dia berkata begini, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Nah, kenapa sih harus menggunakan kata takut akan Tuhan? Bukan respect sama Tuhan, bukan hormat aja sama Tuhan, bukan sayang aja sama Tuhan, tetapi kenapa harus kata takut? Di sini saya mengerti begini teman-teman. Rasa takut adalah rasa yang mempengaruhi manusia bertindak atau memutuskan. Karena kita consider terhadap sesuatu. Nah, kata takut akan Tuhan itu identik dengan begini. Siapakah Tuhan dalam kehidupan kita? Ini kembali lagi ke sharing-sharing saya sebelumnya. Siapakah Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita menempatkan Tuhan sebagai Raja? Kita memprioritaskan Dia sehingga kita tuh takut akan Tuhan. Kalau hormat kita bisa agree to disagree teman-teman. Kalau hormat itu ada level di mana agree to disagree. Teman-teman suka gado-gado, saya suka ketoprak. Saya nggak ngatain teman-teman bahwa makan gado-gado itu nggak enak. Teman-teman juga nggak ngatain saya makan ketoprak itu nggak enak. Kita bisa agree to disagree. But fear tidak seperti itu. Takut akan Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita mengakui kebesaran Dia, tetapi saat kita mengakui kebesaran Dia, tindakan kita berubah, teman-teman. Maka tadi dibilang bahwa hikmat itu bukan tentang pengetahuan saja yang kita miliki, tetapi sikap hati kita. Sikap hati kita yang terarah sama Tuhan. Sikap hati kita yang mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sikap hati yang mempertimbangkan apa sih yang Tuhan pengen, apa sih yang bikin Tuhan sedih kalau kita lakukan. Nah, hal-hal ini yang kita bisa lihat teman-teman. Hal-hal ini yang bisa kita kejar. Hikmat dari Tuhan. Dan hikmat ini akan menolong kita untuk mengambil keputusan dalam hidup. Nah, untuk mengambil keputusan dalam hidup kembali lagi, bukan takut akan Tuhan adalah dasar.
Tetapi kita harus membangun hikmat dan kehidupan kita di atas dasar takut akan Tuhan itu. Sehingga apa? Saat kita memupuk semua informasi, saat kita menggali semua informasi dan menambahkan semua ke dalam kepala kita, semuanya sejalan dengan takut akan Tuhan. Semuanya mempertimbangkan Tuhan. Dalam mempelajari sesuatu, dalam bergerak, dalam bekerja, kamu mempertimbangkan Tuhan. Contohnya apa sih? Bukan berarti kamu masuk sekolah terus kamu shalom, haleluya. Bukan, teman-teman. Tetapi kamu mempertimbangkan Tuhan. Saat kamu belajar, kamu mempertimbangkan Tuhan. Saat kamu mempertimbangkan Tuhan yang adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu, kamu pasti akan maksimal dalam belajar. Itu hikmat. Hikmat bukan sekedar kecerdasan. Hikmat adalah tahu mana yang benar, mana yang salah. Saat kamu mulai nggak bisa dalam ulangan, kamu nggak nyontek. Kamu tetap melakukan yang benar karena kamu tahu Tuhan nggak suka kecurangan. Tuhan nggak suka kamu membohongi diri kamu sendiri. Saat kamu berbisnis, kamu nggak makan orang. Makan orang bukan berarti kanibal ya. Kamu nggak makan rezeki orang, kamu nggak sikat rezeki orang, kamu nggak menipu orang. Meskipun dengan kamu menipu orang, keuntunganmu bertambah dengan sedemikian banyaknya, teman-teman. Karena apa? Karena kamu mengerti hati Tuhan, karena kamu tahu hati Tuhan. Nah, hikmat membuat kamu tahu, tetapi hikmat tidak menyelesaikan itu, teman-teman. Hikmat membuat kamu tahu ukurannya, tapi kamu membutuhkan yang namanya pengendalian diri. Menurut kamu berapa banyak orang anak-anak Tuhan dalam tanda kutip yang beragama Kristen tahu firman Tuhan, sekolah minggu baik, ibadah rajin, tapi masih hidup dalam dosa, gak mampu bangkit. Aku gak bermaksud untuk menghakimi. Kita harus mengasihi mereka. Tapi kita bisa belajar kenapa mereka udah tahu kok hikmat. Mereka udah belajar banyak. Tadi kan Stanley udah ngomong bahwa apa? Bahwa untuk membuat hikmat itu berjalan, kita harus mengisi kepala kita dengan makanan rohani, dengan baca firman Tuhan, dengan belajar dengan baik, dengan komunikasi lah dengan orang yang positif. Tapi kenapa orang-orang ini masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa hidup di dalam dosa? Ada satu unsur yang kita perlu pelajari, bahwa begini, Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Hikmat membuat kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kita perlu mengambil sebuah keputusan untuk mengambil mana yang baik. Terkadang yang baik itu gak menyenangkan buat kita. Terkadang yang baik itu merugikan buat kita. Tapi teman-teman, saya berharap kita sama-sama memiliki pengendalian diri untuk mampu memilih apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang sempurna. Karena begini teman-teman, hikmat dari Tuhan, setelah kita baca, kita mengerti bahwa hikmat itu adalah pengertian yang Tuhan berikan. Hikmat itu adalah kemampuan untuk kita membedakan mana yang baik dan benar. Hikmat itu berbicara tentang ukuran. Kita jadi tahu bahwa ukuran yang Tuhan taruh di dalam kepala kita membuat kita semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa hikmat Tuhan itu membuat kita tuh kaya, hikmat Tuhan membuat kita tuh berhasil dalam kehidupan, hikmat Tuhan membuat kita tuh pinter. Buat saya tidak menyalahkan hal itu karena itu berdampak secara tidak langsung. Tetapi itu adalah sebuah dasar. Dibutuhkan nggak? Itu dibutuhkan karena itu adalah dasar. Hikmat dari Tuhan adalah sebuah fondasi untuk kita membangun kehidupan. Tapi saat kita membangun sebuah kehidupan, kita punya pilihan. Hal yang sama terjadi juga sama Salomo, kalau teman-teman tahu. Salomo jatuh ke dalam dosa bukan karena istri dan gundiknya banyak, tetapi Salomo jatuh ke dalam dosa karena penyembahan berhala. Berhala-berhala yang dibawa oleh istrinya. Pertanyaannya, apakah Salomo tidak tahu bahwa itu mendukakan hati Tuhan? Pastinya teman-teman bisa menjawab, Salomo tahu. Karena apa? Hikmat Tuhan diberikan kepada Salomo di awal dia menjabat. Dan hikmat itu tidak habis sampai dia mati. Tetapi teman-teman bisa tahu apa yang terjadi sama kehidupannya Salomo. Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala sampai akhirnya Tuhan menghukum Israel untuk membagi dua, memecah kerajaan Israel dari keturunan Salomo. Apa yang kurang dari Salomo?
Salomo punya hikmat. Yang kurang adalah Salomo tidak memutuskan apa yang benar. Nah, hari ini teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk begini. Yuk sama-sama kita mengerti. Kita minta hikmat Tuhan untuk kita memperoleh pengertian. Untuk semua yang kita lihat dalam kehidupan kita, kita boleh menilai sesuai dengan kacamatanya Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mendapatkan kacamata Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, kalau kita nggak minta hikmat juga nggak bisa. Ini cuma jadi sebuah tulisan. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan. Biarlah tulisan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi hidup dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat melihat sebuah situasi dari kacamatanya Tuhan. Sehingga kita bisa memutuskan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi aku udah bilang bahwa Tuhan menitipkan hikmatnya yang berbeda dengan hikmat dunia untuk kita. Bukan karena kita adalah makhluk sorgawi, tapi karena kita makhluk yang tinggal di dunia. Berarti Tuhan masih punya rencana untuk kita kerjakan di dunia ini. Lakukanlah itu. Jangan hidup berdasarkan kacamata dunia dan hikmat dunia, melainkan hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan membawa kita kepada keserupaan dengan Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai mispersepsi. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya hidup kita berhasil apa segala macam. Teman-teman, kalau mau hidup berhasil dalam kacamata apa? Teman-teman mau sekolah tinggi, ya belajar. Teman-teman mau sekolah tinggi, ya kerja. Tetapi apa? Hikmat menjaga pekerjaan teman-teman untuk tetap on the track. Hikmat menjaga teman-teman untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam pekerjaan teman-teman. Hikmat membuat teman-teman mengerti bahwa teman-teman harus maksimal dalam setiap pekerjaan teman-teman. Hikmat membuat teman-teman mengerti saat teman-teman belajar, saat teman-teman ujian, bukan sekedar nilai yang dikejar, melainkan pengetahuan, melainkan pengertian, bukan sekedar nilai. Jadi kalau mau ulangan, udah kagak nyontek lagi. Karena yang dikejar bukan sekedar nilai, tetapi pengertian akan sebuah materi. Hikmat akan menjelaskan kepada teman-teman, hikmat dari Tuhan akan menjelaskan kepada teman-teman apa yang baik untuk teman-teman lakukan. Tetapi teman-teman membutuhkan keputusan dari diri teman-teman. Saat teman-teman berhadapan dengan kepahitan, saat teman-teman berhadapan dengan kebencian, saat teman-teman berhadapan dengan amarah, hikmat dari Tuhan akan membuat teman-teman mengerti kenapa teman-teman harus mengampuni. Tetapi teman-teman perlu memutuskan untuk melepaskan kepahitan itu dan menjalani kehidupan yang baru. Tetapi semua dimulai dari hikmat. Dari mana hikmat berasal? Hikmat berasal dari takut akan Tuhan. Sesimpel itu, teman-teman. Saat kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, menjadi pertimbangan utama dalam kehidupan kita, takut akan Tuhan, yang tadi seperti aku bilang, bahwa Tuhan menjadi prioritas. Saat Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, semua yang kita lakukan, kita mempertimbangkan Tuhan dalam keputusan kita. Itulah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan bukan sekedar kepintaran, bukan sekedar alat untuk kita mendapatkan isi dunia ini, tetapi hikmat adalah perlengkapan yang Tuhan berikan untuk kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kapan hikmat itu digunakan? Dalam Yakobus, kita baca ya terakhir ya. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Di mana hikmat itu diuji dan di mana hikmat itu terlihat dan bagaimana kita meminta hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah berarti hikmat ini digunakan dalam waktu kita bertahan dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai ujian. Tetapi saat kita jatuh dalam pencobaan, saat kita jatuh dalam ujian, jangan jauhi firman Tuhan, jangan jauhi Tuhan. Hampiri Tuhan dan minta hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hikmat, teman-teman, diuji setiap ada permasalahan, setiap ada pencobaan, setiap ada ujian.
Apakah kita mampu mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan? Tetapi saat kita tidak berhasil mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan melarikan diri. Hampiri Tuhan, minta ampun dan minta hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengatasi kegagalan kita. Saya yakin kegagalan kita Tuhan ampuni. Tapi kalau gagal terus-menerus, Tuhan tetap ampuni. Tetapi jangan sampai kegagalan ini membuat kita nyaman, teman-teman. Saat kita gagal, itu adalah indikasi bahwa kita kekurangan hikmat. Butuh hikmat, mintalah hikmat. Hampiri Tuhan, mintalah hikmat. Baca firman Tuhan. Saat teman-teman gagal dalam mempertahankan iman teman-teman, dalam mempertahankan kebenaran teman-teman, jangan lari dari kebenaran. Hampiri kebenaran, cari kebenaran, tambah kebenaran di dalam kepala teman-teman. Karena teman-teman kurang kebenaran, karena teman-teman kurang hikmat. Dan mungkin kita kurang pengendalian diri. Karena itu mintalah hikmat supaya kita mampu menyelesaikannya. Kita mampu melewatinya. Minta bantuan Roh Kudus untuk mengampuni. Kita tahu mengampuni itu adalah hal yang baik. Kita tahu memaafkan hal yang baik, tapi kita nggak mau memaafkan, kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau mengasihi. Kita tahu itu adalah hal yang baik, tapi kalau kita nggak mampu, kita minta sama Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Dan saya percaya Tuhan yang murah hati pasti akan memberikannya kepada kita, supaya kita mampu mengerti dan kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Saya berharap firman Tuhan hari ini bisa membawa sebuah kebenaran yang baru, membuat kita mengerti apa itu hikmat dari Tuhan dan bagaimana kita bisa menggunakan hikmat itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh maksimal dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.